Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devram Koratila dan teman-teman saya Iluni Towe, Cici Uni, dan Yoke Tasijawa. Kami mahasiswa dari Universitas Patimura Ambon. Ya, di sini saya perwakilan dari teman-teman kelompok saya akan membawakan materi mengenai pengendalian pencemaran lingkungan. Untuk itu, kita lanjut ke materinya. Ya, oke teman-teman. Sebelumnya kita mengenal dulu apa itu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan suatu perubahan pada lingkungan atau masuknya makhluk hidup, zat energi dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup yang tidak dikehendaki karena bisa mempengaruhi kegiatan, kesehatan dan keselamatan makhluk hidup. Perubahan tersebut disebabkan oleh suatu zat pencemar yang disebut dengan polutan. Suatu zat bisa dikatakan sebagai polutan jika bahan atau zat asing tersebut melebihi jumlah normal, berada pada tempat yang tidak semestinya, dan berada pada waktu yang tidak tepat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam pencemaran lingkungan. Ya, pencemaran lingkungan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Ya, yang pertama kita membahas dulu mengenai pencemaran air. Ya, pencemaran air adalah sebuah kerusakan air dari batas normal. Air yang terpolusi disebabkan oleh adanya sebuah racun atau polutan yang masuk ke lingkungan air. Ya, selanjutnya penyebab pencemaran air. Penyebab pencemaran air terjadi karena masuknya zat-zat kimia berbahaya berupa limbah industri, sampah organik maupun anorganik, serta tumbuhan bahan-bahan beracun seperti pupuk pestisida. Selain itu, pencemaran air terjadi karena buruknya pengelolaan sampah dan limbah sehingga zat-zat yang tidak diperlukan justru dibuang ke dalam air seperti sungai dan danau. Hal seperti ini yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran air. Dampak dari pencemaran air adalah kematian biota air, kerusakan rantai makanan, timbulnya wabah penyakit, dan rusaknya ekosistem perairan. Yang berikutnya cara pencegahan dan penanggulangan pencemaran air. Yang pertama, pengelolaan limbah dengan baik dan benar. Pengelolaan limbah sebelum membuang ke dalam air membantu mengurangi polusi air dalam skala yang besar. Pertanian dan industri lain dapat menggunakan air limbah ini kembali dengan mengurangi kandungan racunnya. Yang kedua, jangan membuang limbah rumah tangga di sungai atau danau. Sebaiknya kelola limbah rumah tangga dengan baik dan benar dengan cara mendaur ulang sampah yang tidak terpakai. Yang ketiga, kurangi penggunaan deterjen. Sebisanya pilihlah deterjen yang ramah lingkungan dan dapat terurai dalam skala yang cepat. Yang keempat, pengolahan limbah cair dari pabrik industri dengan benar. Limbah cair dari pabrik sebaiknya disaring, diencerkan, diendapkan, dan dinetralkan dulu sebelum dibuang ke sungai. Yang kelima, perencanaan AMDAL. Pembangunan kawasan industri sebaiknya disertai dengan perencanaan AMDAL. AMDAL yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Yang keenam, memiliki bak penampung limbah seperti tank. Rumah sakit dan peternakan sebaiknya memiliki bak penampung limbah seperti tank untuk menampung limbah yang dihasilkan. 7. Pencegahan kebocoran instalasi penguburan minyak lepas pantai dan kebocoran tanker minyak. Mengupayakan pencegahan kebocoran instalasi penguburan minyak lepas pantai, kebocoran tanker minyak yang dapat menimbulkan tumpahan minyak di laut. Jika terjadi tumpahan minyak di pantai, harus segera dibersihkan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas. Gerakan penghijauan, reboisasi, pembuatan jalur hijau, mempertahankan areal resapan air. Melakukan gerakan penghijauan, reboisasi, pembuatan jalur hijau, mempertahankan areal resapan air pada kawasan-kawasan penyangga untuk mencegah terjadinya banjir. Ya, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu
pencemaran udara. Pencemaran udara adalah polusi udara yang biasanya terjadi karena akibat pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor dan gas buangan pabrik. Penyebabnya karbon monoksida, yaitu hasil pembakaran tidak sempurna oleh mesin kendaraan bermotor. Jika gas karbon dioksida terhirup oleh pernapasan manusia, maka akan ikut beredar dalam darah sehingga akan mengganggu daya ikat darah terhadap oksigen. Keracunan gas karbon dioksida bisa menyebabkan pusing-pusing, gangguan saraf, dan pingsan. Yang berikutnya, karbon dioksida atau CO2. Gas CO2 yaitu dihasilkan dari proses pernapasan makhluk hidup, pembusukan bahan organik, dan pelapukan batuan. Bila kadar CO2 di atmosfer meningkat, akan mengakibatkan peningkatan suhu bumi. Yang berikutnya, senyawa nitrogen. Gas nitrogen ini dibutuhkan oleh makhluk hidup sebagai bahan pembangun protein. Jika nitrogen oksida ini bereaksi dengan air, maka akan membentuk sebuah senyawa asam. Senyawa belerang. Gas sulfur dioksida atau SO2 ini berasal dari pabrik yang menggunakan belerang dan pembakaran bahan bakar fosil, batu bara, dan minyak bumi. Gas SO2 jika bereaksi dengan air akan membentuk senyawa asam. Bila senyawa tersebut turun bersama hujan, terjadilah hujan asam. Yang berikut, dampak dari pencemaran udara. Ya, dampak dari pencemaran udara ialah dampak pencemaran udara dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain. Bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Cara mencegah dan menanggulanginya. Yang pertama, mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, terutama yang mengandung asap serta gas-gas polutan lainnya agar tidak mencemarkan lingkungan. Yang berikutnya, melakukan penyaringan asap sebelum asap dibuang ke udara dengan cara memasang bahan penyerap polutan atau saringan. Yang berikutnya, mengalirkan gas buangan ke dalam air atau dalam larutan pengikat sebelum dibebaskan ke air, atau dengan cara menurunkan suhu sebelum gas dibuang ke udara bebas. Yang berikutnya, membangun cerobong asap yang tinggi sehingga asap dapat menembus lapisan inversi termal agar tidak menambah polutan yang tertangkap di atas suatu pemukiman lingkungan. Berikutnya, pemasangan bahan penyerap polutan atau saringan pada saluran pembuangan asap sebelum dibuang ke udara. Yang berikutnya, mengurangi sistem transportasi atau efisien angkutan pribadi. Yang berikutnya, memperbanyak tanaman hijau di daerah polusi udara tinggi, karena salah satu kegunaan tumbuhan adalah sebagai indikator pencemaran dini selain sebagai penahan debu dan bahan partikel lain. Yang berikutnya, kita akan membahas mengenai pencemaran tanah. Ya, pencemaran tanah bisa disebabkan oleh kegiatan pembuangan sampah yang tidak dikelola dengan baik, kebocoran limbah cair dari industri dan rumah sakit, serta tumpahan minyak, zat kimia, dan limbah. Jika tanah sudah tercemar oleh suatu polutan, maka polutan tersebut akan mengendap ke dalam tanah sebagai zat yang sangat beracun. Penyebab pencemaran tanah. Yang pertama, limbah cair. Biasanya limbah cair dihasilkan dari pembuangan industri dan pabrik berupa bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari tanah. Yang berikutnya, limbah padat. Limbah padat juga dapat mencemari tanah. Jenis limbah padat banyak berasal dari buangan industri, biasanya berupa lumpur dan material yang tidak dipakai lagi. Yang berikut, limbah organik, seperti contohnya oli, cat,
sampah, dan sebagainya yang dapat mencemari tanah. Limbah industri. Limbah industri juga dapat mencemari tanah yang berupa limbah cair dan padat dan yang dibuang pabrik oleh perusahaan restoran, perhotelan, pariwisata, pemerintahan, dan sebagainya. Limbah pertanian. Limbah pertanian adalah limbah yang dihasilkan dari sektor pertanian, misalnya menggunakan pupuk pestisida yang dapat merusak tanaman dan tanah. Dampak dari pencemaran tanah. Dampak atau efek dari pencemaran tanah terhadap lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem. Beberapa dampak lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran tanah ialah hilangnya keanekaragaman hayati, paparan polutan yang berbahaya dapat mematikan sejumlah jenis tanaman dan hewan sehingga terjadi kelangkaan spesies. Berikut ini pencegahan dan penanggulangan pencemaran tanah. Sebelum dibuang ke tanah, senyawa sintetis seperti plastik sebaiknya diuraikan terlebih dahulu, misalnya dengan dibakar. Yang berikutnya, untuk bahan-bahan yang dapat didaur ulang hendaknya dilakukan proses daur ulang seperti kaca, plastik, kaleng, dan sebagainya. Yang berikutnya, menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah dengan sembarangan. Yang berikutnya, mengurangi penggunaan pestisida. Limbah deterjen tidak dibuang ke tanah. Yang berikutnya, mengurangi pupuk anorganik. Yang berikutnya, mengelola kembali sampah yang sulit terurai di alam. Yang berikutnya, pengelolaan limbah cair dilakukan dengan menampung limbah cair hasil limbah rumah tangga atau industri yang kemudian diolah sehingga lebih ramah lingkungan dan tidak berbahaya bagi ekosistem tanah. Yang berikutnya, daur ulang dengan dipisahkan sampah organik dan anorganik. Yang berikutnya, tidak membuang limbah pabrik, restoran, dan limbah industri langsung di tanah sebelum dilakukan pemurnian atau pengelolaan limbah yang sebelumnya dihasilkan adalah limbah beracun diolah kembali menjadi limbah yang murni tidak beracun. Setelah itu boleh dibuang kembali ke tanah atau tempat-tempat pembuangan lainnya. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai pencemaran suara. Pencemaran suara ialah keadaan di mana masuknya suara yang masuk terlalu banyak sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan manusia. Penyebab pencemaran suara. Penyebab dari pencemaran suara yaitu ditimbulkan oleh suara knalpot kendaraan bermotor, suara mesin pesawat, suara kereta api, suara alamiah yang seperti suara petir, dan suara ledakan gunung berapi. Dampak dari pencemaran suara. Buruk pada kesehatan mulai dari masalah pendengaran, gangguan tidur, hingga peningkatan risiko gangguan jantung. Berikut ini pencegahan dan pengendalian pencemaran suara. Yang pertama, penanaman tanaman yang mampu mengurangi kebisingan lingkungan. Yang berikutnya, menjauhkan mesin yang berising dari kamar tidur atau area tenang. Berikutnya, habiskan waktu jauh dari kebisingan atau keteduhan. Yang berikutnya, gunakan sumba telinga kalau Anda berada di area yang berisik. Yang berikutnya, menggunakan alat peredam suara. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.